Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Ya, kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Jadi teman-teman, sudah lama ya saya nggak bikin konten. Itu sudah kurang lebih 1 bulan ya saya tidak membuat konten. Dikarenakan ada beberapa kesibukan ya, sehingga tidak punya waktu ya untuk membuat konten mengenai statistika. Jadi teman-teman, di video kali ini ya saya ingin ya share ke teman-teman mengenai bagaimana cara ya untuk mengetahui pengaruh ya, tapi analisis statistiknya itu menggunakan uji T atau uji perbedaan. Nah, konsep ini ya banyak tidak dipahami ya oleh peneliti-peneliti yang menggunakan uji perbandingan begitu ya. Kok uji perbandingan tapi bisa mengukur pengaruh begitu ya. Nah, jadi uji T itu teman-teman, kita bahas sedikit ya. Uji T itu ada 2 ya, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan ya. Nah, kalau uji T berpasangan itu dia sampelnya harus sama ya. Artinya sampel awal ya dengan sampel akhir itu harus sama. Itulah mengapa uji T berpasangan itu biasanya digunakan untuk mengukur sebelum dan sesudah. Nah, misalnya seorang guru ya ingin mengetahui apakah metode pembelajaran itu efektif atau tidak ya, maka dia akan mengukur nilai siswa sebelum ya, sebelum diberikan atau sebelum diajarkan dengan metode pembelajaran tertentu, kemudian setelah diberikan atau diajarkan dengan metode pembelajaran tertentu, akhirnya diukur juga. Nah, artinya sampelnya sama. Artinya sampelnya sama ya, sebelum dan sesudah itu sama. Sedangkan kalau uji T tidak berpasangan, itu sampelnya berbeda ya. Sampelnya berbeda ya. Nah, misalnya seorang guru ingin membandingkan ya, apakah ada perbedaan nilai gitu ya antara kelas A dan kelas B gitu. Nah, ini sudah jelas berbeda sampelnya. Ada kelas A, ada kelas B. Maka dia menggunakan uji T tidak berpasangan ya. Nah, untuk penerapan-penerapan lainnya juga misalnya bisa di bidang pertanian ya. Nah, misalnya ingin membandingkan ya tingkat efektivitas pupuk begitu ya. Jadi ada sekelompok tanaman misalnya diberikan oleh pupuk bokasi ya. Kemudian sekelompok tanaman lagi misalnya diberikan pupuk organik cair gitu ya. Nah, ingin diketahui gitu ya responnya mungkin terhadap biomasanya mungkin ya, atau terhadap jumlah daun misalnya ya, atau terhadap tinggi tanaman. Kita lihat sampelnya berbeda nggak? Berbeda ya. Artinya tanaman, kelompok tanaman A gitu diberikan perlakuan pupuk organik cair, kelompok tanaman B itu diberikan pupuk bokasi. Nah, sampelnya sudah beda, tanamannya sudah beda, maka ini kita menggunakan uji T tidak berpasangan ya. Nah, misalnya lagi ada penelitian di bidang peternakan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang diukur itu adalah misalnya bobot ayam misalnya ya. Bobot ayam atau peningkatan bobot ayam begitu ya. Kita lihat sampelnya gitu ya. Kalau dia ayam yang di kandang yang berbeda gitu ya, yang dibandingkan kandang A diukur, kandang B diukur, kemudian yang dibandingkan adalah berat ayam kandang A dan berat ayam kandang B gitu ya. Nah, ini sampelnya berbeda, artinya sampelnya itu tidak sama ya, ayamnya tidak sama, maka kita menggunakan uji T tidak berpasangan. Beda lagi kalau misalnya penelitiannya itu mengukur
perubahan berat badan ayam sebelum dan sesudah gitu ya. Sebelum dan sesudah. Jadi ini ayam gitu ya. Kemudian diberikan diukur berat badannya ya, kemudian diberikan perlakuan gitu ya, kemudian ditimbang lagi. Nah, jika ayamnya sama ya gitu ya, maka bisa menggunakan uji T berpasangan gitu ya. Nah, di sini saya akan fokus ya mengenai pengaruh dan perbedaan gitu ya. Jadi kalau di uji T itu kan hipotesis H0 itu tidak terdapat perbedaan antara gitu ya A dan B. Nah, misalnya tadi kita ingin membandingkan nilai pretest dan posttest siswa gitu ya. Jadi H0-nya tidak terdapat perbedaan antara pretest dan posttest ya. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan antara pretest dan posttest gitu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui ada pengaruh atau tidak ya dari metode yang kita terapkan atau dari treatment yang kita berikan. Nah kita kan ukur gitu. Nah, apabila ternyata hipotesisnya H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Nah, mengapa terdapat perbedaan? Nah, terdapat perbedaan inilah karena ya treatment ya atau perlakuan yang kita terapkan, yang kita berikan itu memberikan pengaruh, memberikan dampak. Nah, pengaruh dan dampak inilah yang menyebabkan akhirnya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah gitu ya. Seorang guru gitu ya dinyatakan berhasil ya, atau kegiatan mengajarnya memberikan pengaruh apabila dia mampu merubah pengetahuan dari siswa sebelum dan sesudah. Nah, pengetahuan siswa ini kan diukur dari nilai dari siswa tadi. Kalau nilainya meningkat, artinya berhasil guru tadi ya. Meningkat dan diujikan dengan uji T. Diujikan ternyata terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah. Kalau terdapat perbedaan, artinya berpengaruh gitu ya. Metode pembelajarannya ya yang diterapkan atau dikenakan terhadap siswa tadi itu memberikan dampak sehingga ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus penelitian ya. Biasanya penelitian penyuluhan gitu ya, yang mengukur sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, artinya saat diuji dengan uji T ternyata terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah, maka kemudian dapat kita simpulkan bahwasannya kegiatan penyuluhannya itu efektif gitu ya. Efektif sehingga dapat merubah pengetahuan dari sasaran penyuluhan ya, misalnya petani begitu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan begini, Pak, tapi kan sudah ada rumus efektivitas penyuluhan. Ya betul ya, sudah ada rumus efektivitas penyuluhan, tapi dapat didukung dengan hasil uji T. Misalnya di kesimpulannya ternyata hasilnya adalah efektif gitu ya. Sudah pasti hasilnya efektif, kita tes dengan uji T, sudah ada terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah. Jadi linier ya antara kesimpulan uji T dan kesimpulan dari rumus uji efektivitas ya. Nah, di uji efektivitas itu kan nanti akan dibagi lagi apakah penyuluhannya itu sangat efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Nah, kalau misalnya dia tidak efektif ya, kemungkinan besar ya kesimpulan dari hasil uji T-nya tidak terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya lebih menjelaskan dasar gitu ya, dasar-dasar kita dapat mengetahui pengaruh ya dengan menggunakan uji T. Jadi sudah lama saya tidak bikin konten dan semoga ya konten kali ini istilahnya bisa membuat teman-teman percaya bahwasanya saya tetap konsisten untuk membuat konten-konten di bidang statistika dan saya berkomitmen teman-temannya, insya Allah ya saya akan tetap komitmen ya untuk
membuat konten-konten di bidang statistika ya, dan doakan saja ya, saya punya banyak waktu ya, saya punya rezeki lebih ya, sehingga saya benar-benar bisa fokus ya di dunia statistika. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.